Selamat siang anak-anakku. Ini adalah pertemuan pertama kita di semester 2. Semoga anak-anakku selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ingat, kalau keluar harus tetap menggunakan masker, jaga jarak, dan mencuci tangan menggunakan sabun. Jika mempunyai hand sanitizer, bisa menggunakan hand sanitizer. Nah, pada materi kita ini, di semester 2 ini materi kita yang pertama itu mengenai negosiasi. Apakah anak-anakku tahu apa itu negosiasi? Mungkin tahu, bahkan sering melakukan negosiasi. Misalnya nih, bernegosiasi dengan guru di sekolah misalnya. Dulu mungkin adik-adik pas masih pertemuan tatap muka di SMP, itu pernah gurunya mengatakan besok kita akan melaksanakan ulangan harian. Tapi anak-anakku belum siap. Jadi anak-anakku itu mengusulkan kepada guru bagaimana kalau ulangan hariannya itu diadakan minggu depan saja dengan alasan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan guru pun pasti akan memberikan syarat-syarat agar anak-anakku sekalian dapat melakukan ulangan harian minggu depan. Pasti ada tugas tambahan lah atau apa itu hingga tercapai suatu kesepakatan boleh ulangan harian minggu depan atau tetap dilaksanakan besok. Itu adalah salah satu bentuk negosiasi yang sering anak-anakku lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, negosiasi itu adalah bentuk interaksi sosial yang berfungsi untuk mencari penyelesaian bersama di antara pihak-pihak yang mempunyai perbedaan kepentingan. Jadi di sini ada dua pihak yang berbeda kepentingan, berbeda maunya, seperti itu. Jadi di sini di negosiasi ini adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara pihak. Antara pihak di sini bisa saja individu atau kelompok atau organisasi dengan pihak lain, entah individu juga, kelompok atau organisasi. Di sini tujuan negosiasi itu mengatasi atau menyesuaikan perbedaan. Nah, di sini perbedaannya seperti yang anak-anakku tadi, maunya ulangan harian ibu guru maunya besok, anak-anakku sekalian maunya minggu depan. Nah, di sini anak-anakku menegosiasikannya. Di sini ketika kita bernegosiasi itu tidak boleh ada pihak yang dirugikan atau dipaksakan. Itu karena tujuan negosiasi itu mencapai kesepakatan bersama. Nah, ini adalah contoh simpel dari negosiasi. Nah, di sini pembeli berkata, di sini contohnya ada negosiasi antara pembeli dan penjual. Misalnya, pembeli berkata, Pak, berapa harga sekilo mangga ini? Penjual berkata, 30.000 Bu, ini murah kok, kata pembeli. Boleh kurang kan Bang? Penjualnya, belum boleh Bu, barangnya bagus loh Bu, ini bukan barang karbitan, matang di pohon. Nah, penjualnya ini awalnya nggak mau. Pembeli bilang, iya Bang, tapi harganya boleh kurang kan? Kan lagi musim mangga nih, 20.000 saja, apa boleh? Nah, penjual berkata, belum boleh Bu, 28.000 ya, biar saya bisa dapat untung. Nah, pembeli berkata, baiklah, tapi saya boleh memilih kan Bang. Nah, di sini udah mulai terbentuk kesepakatan. Penjual berkata, asal jangan pilih yang besar-besar ya Bu, nanti saya rugi. Nah, pembeli berkata, iya Bang, yang penting saya dapat mangga yang bagus dan tidak busuk. Penjual berkata, saya jamin Bu, kalau ada yang busuk boleh ditukarkan. Pembeli, baiklah, saya akan ambil 3 kilo ya Pak. Akhirnya penjual mempersilahkan pembeli untuk memilih dan menimbang sendiri mangga yang dibelinya. Di sini, apa perbedaan pertama yang ditampilkan itu adanya perbedaan keinginan, tujuan. Ibu ini mau membeli mangga dengan harga yang murah, sedangkan yaitu 20.000, sedangkan penjualnya maunya harga 30.000. Mereka bernegosiasi hingga keduanya setuju di harga 28.000 dan ibunya tidak mengambil mangga yang besar-besar agar penjual mangga itu tidak rugi. Nah, disinilah kesepakatannya. Inilah adanya kesepakatan dua-duanya tidak dirugikan. Ini adalah salah satu contoh simpel dari teks negosiasi. Selanjutnya yaitu, nah, apa sih struktur dari teks negosiasi itu? Struktur pertama yaitu pembukaan.
merupakan bagian awal dari sebuah negosiasi yang biasanya berisi kata salam atau sapa dan juga pengenalan diri. Isi dari bagian selanjutnya itu isi. Pada bagian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada penyampaian materi dan tawar-menawar dan penyelesaian. Pada penyampaian materi, di sini berisi mengenai pertanyaan atau pemberitahuan mengenai objek atau permasalahan. Sedangkan pada proses tawar-menawar dan penyelesaian masalah ada di bagian di mana kedua belah pihak saling bernegosiasi hingga akhirnya mendapatkan suatu kesepakatan. Di sini penutupan merupakan bagian akhir dari teks negosiasi. Untuk lebih lengkapnya kita lihat lagi struktur kompleks dari negosiasi. Orientasi biasanya itu berisi tadi. Orientasi ini termasuk ke dalam pembuka. Ada kalimat pembuka, bisa berisi salam, sapa, fungsinya itu untuk memulai negosiasi. Nah, seperti ibunya tadi, menyapa bangnya, Pak, apakah ini mangganya, apa tadi yang ibunya bilang pertama, berapa harga mangga ini sekilo? Dia kan menyapa, awalnya dia menyapa pembeli. Lalu, kedua yaitu pengajuan, suatu hal berupa barang atau jasa yang ingin dibeli oleh pembeli. Nah, di sini abangnya mulai menjelaskan mengenai mangganya, kelebihan dari mangganya, seperti itu. Nah, penawaran, disinilah puncak dari negosiasi ketika bapaknya memberi harga 30.000 dan ibunya menawar menjadi 20.000. Tapi di proses ternyata saling tawar-menawarlah mereka hingga di proses persetujuan ada kesepakatan. Tadi kesepakatannya itu harga 28.000 dengan mangga yang nggak boleh mangga yang besar-besar. Nah, kalimat penutupnya itu ya bapaknya mempersilahkan ibunya itu untuk mengambil mangganya sendiri, begitu. Nah, saya kira ini pengantar kita hari ini mengenai teks negosiasi. Jika anak-anakku masih ada pertanyaan, silakan langsung menyampaikan di grup WA kita atau di kolom komentar YouTube Ibu. Terima kasih, selamat siang, stay safe everyone.